Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnaini Ramadhani dengan NIM H0512111015 akan mempresentasikan seminar statistika 1 saya yang berjudul Pemodelan Robust Modified Jackknife Ridge Regression dengan Generalized M Estimator pada studi kasus tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kota Sulawesi Selatan tahun 2024 dengan pembimbing utama saya yaitu Profesor Dr. Georgina Maria Tinungki MSI. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Yang pertama pendahuluan yang dimulai dengan latar belakang. Analisis regresi merupakan metode statistik yang digunakan untuk menyelidiki dan memodelkan hubungan sebab akibat antara variabel respon dengan satu atau lebih variabel prediktor. Yang menunjuk hasil dari analisis regresi merupakan koefisien regresi untuk masing-masing variabel prediktor yang menunjukkan besar dan arah pengaruh setiap variabel prediktor terhadap variabel respon. Dalam mengestimasi parameter model, metode yang paling umum digunakan yaitu metode kuadrat terkecil atau MKT. MKT bekerja dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat residual untuk menghasilkan estimasi linear yang tak bias serta ragam yang minimum. Namun dalam penggunaan MKT harus memenuhi beberapa asumsi klasik agar menghasilkan estimasi parameter model yang bersifat Bayes Linear Unbiased Estimator atau BLUE. Beberapa asumsi tersebut diantaranya residual berdistribusi normal, ragam residual homogen, tidak mengandung multikoliniaritas, dan tidak terjadi autokorelasi. Jika salah satu asumsi tidak terpenuhi, maka kualitas estimasi akan menurun. Dalam praktiknya, data seringkali tidak sepenuhnya memenuhi asumsi-asumsi klasik, salah satunya yaitu masalah multikoliniaritas. Multikoliniaritas terjadi ketika terdapat korelasi yang tinggi antar variabel prediktor, yang dapat menyebabkan variasi estimasi membesar sehingga model menjadi kurang andal. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengatasi multikoliniaritas adalah regresi Ridge, yang merupakan modifikasi dari MKT yang menambahkan penalti terhadap besarnya koefisien regresi. Pendekatan ini mampu menstabilkan estimasi meski terdapat multikoliniaritas. Regresi Ridge memiliki beberapa pengembangan metode, diantaranya yaitu Generalized Ridge Regression atau GRR dan Jackknife Ridge Regression atau JRR. GRR dikembangkan dengan penalti yang ditambahkan berbeda pada tiap prediktor. Kemudian JRR dikembangkan dengan melakukan resampling jackknife untuk menghindari bias pada estimator Ridge. Selanjutnya, Batah DKK 2028 tahun 2008 memperkenalkan metode Modified Jackknife Ridge Regression yang merupakan pengembangan dari metode JRR yang dikombinasikan dengan GRR. Ia menemukan bahwa metode MJRR lebih baik dibandingkan metode GRR dan JRR karena memiliki nilai MSE yang lebih kecil. Selain multikoliniaritas, permasalahan lain yang sering muncul adalah pencilan. Pencilan merupakan pengamatan yang memiliki nilai ekstrim dan karakteristik yang unik, berbeda dari pengamatan lainnya. Keberadaan pencilan dapat mengakibatkan estimasi parameter regresi menjadi kurang optimal akibat nilai residual yang besar. Namun tidak dapat dibuang begitu saja karena ada kalanya justru mengandung informasi yang penting. Karena itu diperlukan suatu pendekatan yang mampu meminimalkan pengaruh pencilan tanpa menghapus data. Salah satu metode tersebut adalah regresi robust. Metode tersebut dirancang untuk tetap menghasilkan estimasi yang andal meskipun asumsi klasik seperti normalitas residual tidak terpenuhi. Regresi robust menghasilkan model yang resisten terhadap pencilan dengan cara memberikan bobot lebih kecil pada pengamatan yang menyimpang. Salah satu estimator dalam regresi robust adalah estimator generalized M atau estimator GM. Estimator ini merupakan pengembangan dari M estimator yang memiliki keterbatasan karena hanya mampu menangani pencilan pada variabel respon. GM estimator mengatasi kelemahan tersebut dengan membatasi pengaruh pencilan baik pada variabel prediktor maupun pada variabel respon. Dalam penerapannya, GM estimator menggunakan fungsi pembobot untuk mengurangi pengaruh data pencilan.
Multikolinialitas dan pencilan bisa saja muncul secara bersamaan pada data. Kombinasi kodenya akan memperbesar risiko distorsi dalam estimasi parameter regresi, sehingga diperlukan metode yang mampu mengatasi kedua masalah tersebut secara bersamaan. Kedua masalah tersebut, metode tersebut adalah modified regresi robust modified Check-Knife-Ridge dengan GM estimator. Metode ini menggabungkan MRR untuk mengatasi multikolinialitas dan regresi robust GM estimator untuk menangani pencilan. Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan efektivitas pendekatan ini. Yang pertama ada Rashid, Espriante, dan Hoyt pada tahun 2001 menerapkan metode MJRR dan terbukti mampu mengatasi multikolinialitas dengan baik melalui nilai MSE yang kecil. Kemudian Sahriman dan UPA tahun 2024 menemukan bahwa MJRR lebih unggul dibandingkan JRR pada model statistical downscaling. Pada konteks regresi robust, Nugroho DKK dan Said DKK 2024 membandingkan estimator GM dan MM dan menemukan bahwa GM estimator lebih unggul dengan nilai adjusted R-square lebih tinggi serta nilai AIC yang lebih rendah. Kemudian dalam hal penerapan dalam regresi robust, Ruslinda pada tahun 2024 melakukan pemodelan menggunakan robust JRR pada data curah hujan dan memperoleh nilai R-square sebesar 68% dan nilai RMSE sebesar 192,19. Yang terakhir, Az-Zahra pada tahun 2025 melakukan pemodelan menggunakan robust MJRR dengan menggunakan MM estimator dan terbukti mampu menangani multikolinialitas serta pencilan dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian sebelumnya masih membahas regresi robust GM estimator secara terpisah dari metode MJRR atau hanya mengkaji metode robust MJRR dengan pendekatan selain estimator GM. Maka penelitian ini akan menerapkan regresi robust modified Check-Knife-Ridge regression dengan GM estimator untuk memodelkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan tahun 2024. Pemilihan kasus ini didasarkan pada pentingnya memahami permasalahan pengangguran di daerah yang erat kaitannya dengan berbagai faktor sosial ekonomi. Pengangguran timbul akibat ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lapangan kerja yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas sosial. Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator utama untuk mengukur kondisi pasar tenaga kerja, yaitu presentasi angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum bekerja. Berdasarkan data BPS, TPT Sulawesi Selatan pada Agustus 2024 tercatat sebesar 4,19%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 0,14%. Meski demikian, upaya pengendalian TPT tetap perlu dimasifkan karena kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks pembangunan manusia, dan faktor-faktor lainnya. Pada faktor-faktor mempengaruhi TPT tersebut diduga terdapat keterkaitan erat antar variabel yang dapat memicu multikolinialitas. Oleh karena itu, penerapan robust MJRR dengan GM estimator diharapkan dapat menghasilkan model yang lebih andal dalam menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi TPT di Sulawesi Selatan pada tahun 2024. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, data yang digunakan yaitu data tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kota Sulawesi Selatan tahun 2024 dengan 6 variabel prediktor yang diduga memengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Yang kedua, metode analisis yang diterapkan yaitu Robust Modified Check-Knife-Ridge Regression atau MJRR dengan pendekatan estimasi GM. Yang ketiga, kriteria evaluasi model yang digunakan adalah nilai adjusted R-square dan root mean square atau RMSE. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni yang pertama membangun model robust MJRR dengan GM estimator pada kasus tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kota Sulawesi Selatan tahun 2024. Yang kedua, memperoleh faktor-faktor yang signifikan memengaruhi tingkat pengangguran terbuka berdasarkan model robust MJRR dengan GM estimator. Yang selanjutnya
Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi ilmiah dalam penerapan metode regresi robust modified Check-Knife-Ridge dengan GM estimator. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan dasar dalam pemilihan model regresi yang lebih tepat untuk data yang mengandung pencilan dan multikoloritas, serta menyajikan informasi empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Selanjutnya, landasan teori. Adapun landasan teori yang digunakan dalam eh, pen- seminar penelitian ini, yang pertama ada regresi linear Bohm ganda, yang kedua metode kuadrat terkecil, yang ketiga pengajian asumsi klasik, yang keempat pencilan, yang kelima pemusatan dan berskalaan, yang keenam regresi Ridge, yang ketujuh generalized Ridge regression, yang kedelapan Check-Knife Ridge regression, yang kesembilan modified Check-Knife Ridge regression, yang kesepuluh regresi robust, yang ke-11 fungsi objektif, yang ke-12 robust generalized M estimator, yang ke-13 robust modified Check-Knife Ridge dengan generalized M estimator, yang keempat penentuan nilai tetapan bias K, yang ke-15 pengujian signifikansi parameter, yang ke-16 uji kebaikan model, dan yang terakhir tingkat pengangguran terbuka. Adapun metodologi penelitian yang yang pertama yaitu adalah sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan yaitu data tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024. Unit penelitian dalam penelitian ini yaitu 24 kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, adapun variabel penelitian yang digunakan yaitu variabel yang bertindak sebagai variabel dia yaitu tingkat pengangguran terbuka, X1 tingkat partisipasi angkatan kerja, X2 harapan lama sekolah, X3 rata-rata lama sekolah, X4 indeks pembangunan manusia, X5 laju pertumbuhan penduduk, dan X6 yaitu presentasi penduduk miskin. Adapun tahapan analisis yang dilakukan yaitu yang pertama melakukan eksplorasi awal data dan membuat matriks korelasi antar variabel prediktor. Yang kedua, melakukan uji asumsi klasik meliputi asumsi normalitas, multikolonaritas, dan heteroskedastisitas. Yang ketiga, melakukan identifikasi pencilan menggunakan metode DeFits. Yang keempat, melakukan transformasi data dengan metode pemusatan dan penskalaan. Yang kelima, menghitung nilai eigen dan vektor eigen, kemudian membentuk matriks T yang berisikan vektor eigen tersebut, lalu membentuk matriks Z sama dengan X dengan dikalikan dengan matriks T tadi. Yang keenam, melakukan estimasi parameter dengan metode regresi robust JM estimator. Yang ketujuh, melakukan estimasi parameter dengan metode robust modified Check-Knife Ridge dengan GM estimator. Yang kedelapan, melakukan transformasi persamaan regresi ke bentuk awal tanpa pemusatan dan penskalaan. Yang kesembilan, melakukan uji signifikansi parameter model robust modified Check-Knife Ridge regresi secara simultan dan parsial. Yang ke-10, melakukan evaluasi kebaikan model berdasarkan nilai adjusted R-square dan RMSE. Adapun daftar pustaka dalam selama penelitian ini yaitu sebagai berikut. Baiklah, sekian dari presentasi seminar statistika satu saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.